Nah, di sini pada webinar kali ini saya akan membahas tentang cara menjaga etika digital dalam cybersecurity. Etika digital adalah prinsip moral yang harus dilakukan dalam militar cyber. Ini mencangkup bagaimana seseorang menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan menghormati hak serta privasi orang lain. Etika dalam cybersecurity itu sangat penting karena dapat menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Tanpa etika yang jelas, tindakan dalam cybersecurity dapat berujung pada pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Contoh etika digital, tidak mengakses informasi tanpa izin, yaitu kita kalau mau mengakses sebuah informasi, itu harus izin dulu terhadap informasi yang akan kita dapatkan. Yang kedua, melaporkan kerentanan dengan etis. Itu maksudnya itu seperti misal kita mau menguji sebuah website, tapi di situ ada kerentanan atau ada celah gitu. Kita harus melaporkan website itu ke pemiliknya. Ketiga, menggunakan data sesuai tujuan yang sah. Keempat, menghindari serangan balasan, seperti jika kita mendapat serangan cyber dari orang lain lah, kita nggak boleh langsung membalas serangan balasan, itu harus laporkan terlebih dahulu. Keempat, mendapatkan izin sebelum melakukan pengujian keamanan. Nah, misal kita akan melakukan testing kepada satu perusahaan, misalnya Kominfo atau apa. Nah, itu kita harus izin terlebih dahulu ke pihak Kominfo dulu. Yang keenam, menghormati hak pengguna orang lain. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan dan integritas data. Yang selanjutnya, tidak menggunakan alat hacking untuk kepentingan pribadi. Peran etika dalam hacking. Etika berperan penting dalam membedakan antara peretasan yang sah atau ethical hacking dan yang tidak sah, illegal hacking. Ethical hacker menggunakan keterampilannya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sistem dengan izin dari pemiliknya yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber dan melindungi data sensitif dari ancaman. Di sisi lain, hacker jahat atau black hat hacker mengeksploitasi celah keamanan untuk keuntungan pribadi yang merugikan banyak orang atau perusahaan. Prinsip utama etika hacking atau hacker sah ya. 1. Izin yang sah. Seseorang ethical hacker harus selalu mendapatkan izin tertulis dari pemilik sistem atau jaringan sebelum melakukan pengujian penetrasi. Tanpa izin, aktivitas hacking dapat dianggap ilegal dan melanggar privasi orang lain. 2. Batasan yang jelas. Ethical hacker harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh pemilik sistem. Ini termasuk area mana yang boleh diuji dan metode yang boleh digunakan. Bentar.
Lanjut ya teman-teman. 2 itu batasan yang jelas. Ethical hacker harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh pemilik sistem. Ini termasuk area mana yang boleh diuji dan metode apa yang boleh digunakan, untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja pada sistem. 3. Kerahasiaan dan privasi. Selama proses hacking, ethical hacker wajib menjaga kerahasiaan data yang mereka akses. Mereka tidak boleh menyebabkan informasi sensitif atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. 4. Tanggung jawab profesional. Ethical hacker harus bertindak dengan integritas dan profesionalisme. Mereka bertanggung jawab untuk melaporkan temuan yang jujur dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki kelemahan yang ditentukan. Selanjutnya, melaporkan temuan dengan jujur. Setelah melakukan pengujian, ethical hacker harus melaporkan hasilnya secara transparan kepada pemilik sistem, termasuk semua kerentanan yang ditemukan dan langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan. Menghindari konflik kepentingan. Ethical hacker harus menghindari afiliasi dengan hacker jahat dan komunitasnya untuk menjaga kredibilitas dan integritas dalam praktik mereka. Selanjutnya ada prinsip utama ethical hacking. Pembaruan pengetahuan secara berkala. Seorang ethical hacker harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknik hacking terbaru dan pengembangan dalam keamanan untuk tetap efektif dalam pekerjaan mereka. Transparansi dengan klien. Ethical hacker harus memelihara komunikasi yang jelas dan terbuka dengan klien mengenai prosedur yang dilakukan dan hasil pengujian, untuk memastikan pemahaman bersama tentang risiko dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Perbedaan peretasan yang sah dan tidak sah, atau ethical hacking dan illegal hacking. 1. Peretasan yang sah itu dilakukan dengan izin pemilik sistem. Nah, kita saat mau menghacking sebuah perusahaan atau ngetes itu harus izin terlebih dahulu. Kedua, bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan. Ketiga, mematuhi kode etik profesional. Peretasan tidak sah atau illegal hacking dilakukan tanpa izin, itu seperti kita mau membobol data orang atau memasuki itu. Kita asal masuk aja dan mencuri data tersebut. Bertujuan untuk mencuri data atau merusak sistem. 3. Melanggar hukum dan norma sosial. Kode etik profesi cyber security. Kode etik adalah pedoman yang harus diikuti oleh profesional di cyber security untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Contoh prinsip kode etik. 1. Izin yang sah. Ethical hacker harus mendapat izin tertulis sebelum melakukan pengujian. 2. Kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan data yang diakses selama proses hacking. 3. Tanggung jawab profesional. Melaporkan temuan masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan. 4. Menghormati privasi. Tidak mengakses data pribadi orang lain tanpa izin. 5. Tidak menggunakan keterampilan yang kita punya untuk kepentingan jahat. Contoh pelanggaran etika dalam cyber security. 1.
penggunaan data tanpa izin, yaitu mengakses atau menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pihak ketiga atau orang lain. 2. Pencurian data pribadi, yaitu mencuri data pengguna dari perusahaan atau orang dan menjualnya di pasar gelap. 3. Penyebaran malware, menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk merusak sistem atau informasi, atau mencuri informasi. Keempat, kebocoran informasi sensitif, mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa izin. Nah, itu seperti kita udah mendapatkan informasi dari perusahaan atau orang lain, kita itu membocorkannya gitu tanpa izin perusahaan atau orang tersebut. Kelima itu phishing, mengirim email palsu untuk mencari informasi login pengguna. Nah, phishing ini sekarang itu banyak ya guys, karena lebih mudah dalam menipu seorang mungkin. Yang ke 6, deepfake dan hoax, menggunakan teknologi untuk membuat informasi palsu yang dapat merusak reputasi individu atau organisasi. Dampak pelanggaran etika terhadap individu dan organisasi. 1. Individu. Kehilangan privasi akibat pencurian data pribadi. 2. Kerugian finansial karena penipuan atau phishing. 3. Trauma psikologis akibat pencemaran nama baik di media sosial. Yang di organisasi itu 1. Kerugian finansial karena pencurian data atau ransomware. 2. Penurunan reputasi dan kepercayaan publik. 3. Sanksi hukum atau denda jika melanggar regulasi data seperti GDPR atau UU ITE di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan,